Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-86. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, orang yang datang itu adalah Ki Tambakwedi. Ketika ia telah berdiri beberapa langkah dari para prajurit Jipang yang berkerumun itu, kembali orang tua itu tertawa. Tetapi suara tertawanya kini tidak lagi terlalu keras. Sono Keling yang mendengar Ki Sumangkar menyebut namanya mengerutkan keningnya. Inikah orang yang bernama Ki Tambakwedi, Guru Sidanti? Tiba-tiba dada Sono Keling itu bergolak. Tanpa dikehendakinya sendiri, terdengar Sono Keling itu berteriak, "Hei, adakah kau yang disebut orang Ki Tambakwedi dari lereng Gunung Merapi?" Orang itu menganggukkan kepalanya sambil menjawab, "Ya, mereka yang sudi menyebut namaku demikianlah." Sono Keling mengerutkan keningnya. Tiba-tiba wajahnya menjadi semakin tegang dan kembali tanpa dikehendakinya sendiri, tangannya meraba hulu pedangnya. "Apakah maksudmu datang kemari?" bertanya Sono Keling itu pula. Ki Tambakwedi tersenyum. Wajahnya yang keras itu menjadi kemerah-merahan oleh sinar obor yang mengusapnya. Jawabnya, "Aku tidak akan berbuat apa-apa, Ngger. Jangan berprasangka. Aku hanya ingin sekedar mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh pepunden para prajurit Jipang." Sono Keling mengerutkan keningnya. "Pepunden?" ulangnya. "Iya, bukankah Adi Sumangkar itu seorang pepunden bagi para prajurit Jipang?" "Siapa yang mengatakannya?" "Adi Sumangkar sendiri." "Bohong!" teriak Sono Keling. Ki Sumangkar menarik nafas dalam-dalam. Kini ia tidak saja berhadapan dengan Sono Keling yang ternyata berbeda pendirian dengan dirinya. Namun tiba-tiba datang Ki Tambakwedi yang licik itu. Dengan sebutannya yang pertama-tama diucapkan, segera Ki Sumangkar tahu maksud kedatangan hantu lereng Merapi itu. Dan lebih celaka lagi, tanggapan yang pertama-tama diucapkan oleh Sono Keling adalah sangat menguntungkan hantu itu. Meskipun demikian, Ki Sumangkar tidak segera menyahut. Dicobanya untuk menilai keadaan dengan seksama. Namun ia belum menemukan pertimbangan yang tepat. Sebab ia belum tahu tanggapan para prajurit Jipang itu atas pendiriannya dan pendirian Sono Keling. Mendengar teriakan Sono Keling yang serta-merta itu Ki Tambakwedi tersenyum. Kemudian katanya lebih lanjut, "Ah, jangan menyia-nyiakan orang tua itu, Angger. Bukankah Ki Sumangkar itu adik seperguruan Patih Mantahun? Bukankah Adi Sumangkar itu paman guru dari pemimpinmu yang kau segani, Macan Kepatihan? Aku hormati paman Mantahun yang sakti itu. Aku hormati Kakang Raden Tohpati yang perkasa. Tetapi paman Sumangkar dalam kedudukannya adalah seorang juru masak, tidak lebih dan tidak kurang." Terasa dada Ki Sumangkar berdesir, apalagi ketika ia mendengar jawaban Ki Tambakwedi. Tetapi ia mendapat pesan langsung dari Angger Tohpati. Angger Tohpati yang perkasa itu berpesan kepada Adi Sumangkar agar membawa segenap anak buahnya untuk menyerahkan dirinya tanpa syarat. "Bohong! Bohong!" teriak Sono Keling. "Aku tidak percaya." "Kenapa kau tidak percaya? Bukankah Adi Sumangkar
adalah satu-satunya orang dari antara kalian yang menunggui saat-saat terakhir dari Raden Tohpati. Selain Untara, Widura dan orang-orang Pajang, sudah tentu Adi Sumangkar berkata dengan jujur, pasti bukan karena bujukan Untara atau janji-janji daripadanya untuk Adi Sumangkar pribadi. Sekali lagi dada Ki Sumangkar berdesir, kali ini lebih keras. Kata-kata Ki Tambak-Wedi yang seakan-akan memihaknya itu adalah suatu pancingan yang berbahaya. Berbahaya baginya dan berbahaya bagi pesan Tohpati itu sendiri. Ternyata kecemasannya itu beralasan. Dengan serta-merta, Sono Keling menegakkan lehernya. Ia mencoba memandangi Ki Tambak-Wedi dengan seksama. Namun kemudian, Sono Keling itu pun berpaling kepada Ki Sumangkar. Matanya kini seakan-akan menyala memancarkan kemarahan hatinya. Dengan suara yang keras parau ia berkata, "Hei, Paman Sumangkar! Kenapa kau sempat menunggui saat-saat terakhir Kakang Macan Kepatihan?" Ki Sumangkar tidak segera menjawab. Ditatapnya mata Sono Keling yang menyala itu langsung ke pusatnya. Seakan-akan Ki Sumangkar ingin menjajaki betapa panasnya nyala yang memancar daripadanya. Tiba-tiba Sono Keling itu melemparkan pandangan matanya. Terasa betapa dalam perbawa orang itu. Juru masak yang malas. Namun ketika disadarinya bahwa matanya yang menghujam ke wajah Ki Sumangkar itu tergeser, timbullah kegelisahan yang sangat di dalam dadanya. Sehingga untuk menutupinya, maka Sono Keling itu berteriak keras-keras kepada orang-orang Jipang. "Hei, orang-orang Jipang, apakah kau percaya bahwa Paman Sumangkar mendapat pesan itu dari Kakang Tohpati? Apakah bukan karena Paman Sumangkar sebenarnya berpihak kepada Pajang dan ditanam dalam perkemahan kita?" Kembali suasana menjadi sepi, sepi sesepi kuburan. Namun di dalam setiap dada bergolak berbagai macam tanggapan. Untuk memuaskan hatinya maka Sono Keling berkata terus, "Itulah sebabnya, maka setiap serangan yang kita lancarkan pasti sudah diketahui oleh orang-orang Sangkal Putung. Bahkan tidak mustahil bahwa orang tua inilah yang telah memperlemah tekad perjuangan yang menyala di dalam setiap dada anak-anak Jipang." Kemudian kepada Ki Sumangkar ia berkata, "Nah, Paman Sumangkar, katakanlah kepadaku, kenapa kau dapat mendekati Kakang Macan Kepatihan pada saat-saat terakhirnya? Kenapa kau tidak dikeroyok seperti rampok macan di alun-alun? Sehingga betapa saktinya kau, maka kau pun pasti akan terbunuh pula dengan luka arang keranjang. Tetapi kau malahan dapat membawa mayat Kakang Tohpati itu kemari dan mempergunakannya untuk mempengaruhi tekad anak-anak Jipang yang telah membaca di dalam dada mereka, hei?" Pertanyaan itu memang sulit untuk dijawab. Pertanyaan itu memang memerlukan pembuktian. Tetapi tak ada seorang saksi pun yang melihat bahwa apa yang dikatakan itu bukanlah suatu cerita yang telah dikarangnya sendiri. Bukan suatu mimpi yang didapatnya pada saat-saat ia tertidur di siang hari. Tetapi semuanya adalah sebenarnya demikian. Karena Ki Sumangkar tidak segera dapat menjawab, maka terdengar Ki Tambak-Wedi berkata, "Bagaimana Adi Sumangkar? Angger Sono Keling telah mengajukan beberapa pertanyaan. Kenapa tidak segera dapat kau jawab? Apakah pertanyaan itu tepat seperti yang terjadi sebenarnya?" Ki Sumangkar menggertakkan giginya. Pertanyaan Ki Tambak-Wedi itu lebih mendorongnya ke sudut yang sangat sulit. Namun Ki Sumangkar masih berdiri tegak dengan tenangnya. Betapa hatinya bergelora namun ia sama sekali tidak goyah di tempatnya. Seolah-olah sepasang kakinya telah jauh menghunjam seperti akar yang kukuh, berpegangan pada batu karang yang teguh. Dan sikapnya itulah yang telah menyelamatkan wibawanya atas orang-orang Jipang.
Namun yang terdengar kemudian adalah suara Sono Keling yang gelisah. "Hei, bagaimana Paman Sumangkar? Apakah kau masih akan ingkar lagi?" Tiba-tiba Sono Keling itu menggeram ketika ia melihat Ki Sumangkar tersenyum. Orang tua itu seakan-akan sama sekali tidak menjadi cemas dan takut, bahkan ia masih sempat tersenyum. Di antara senyumnya, terdengar Ki Sumangkar berkata, "Baiklah, aku mencoba menjelaskan apa yang telah terjadi." Ki Sumangkar berhenti sesaat, dicarinya kata-kata yang sebaik-baiknya. Karena ia tidak segera menemukan, maka yang pertama-tama dikatakan adalah, "Namun sebelumnya, biarlah aku mengucapkan selamat datang kepada Kakang Tambakwedi yang bijaksana." Ki Tambakwedi mengerutkan keningnya, tetapi hatinya mengumpat melihat ketenangan Ki Sumangkar. Kemudian berkata Ki Sumangkar, "Aku akan menolak segala tuduhan bahwa seolah-olah aku adalah orang yang diselipkan di antara kalian orang-orang Jipang oleh Pajang. Sayang bahwa tidak banyak yang mengenal siapakah Sumangkar. Sebenarnya Anggir Sono Keling pun tidak, sebab kami, aku dan Anggir Sono Keling, selalu berada di medan yang berbeda. Tetapi kalau ada yang telah mengenal Sumangkar baik-baik, bertanyalah kepada mereka, siapakah yang telah menyelamatkan tanda-tanda kebesaran Jipang, Rontek, Tunggul dan Umbul-Umbul, bahkan panji-panji kebesaran. Semuanya itu telah kalian bawa hari ini ke medan peperangan. Kalian telah menjadi berbesar hati dan bertambah berani, karena di atas gelar perang berkibar segala macam tanda-tanda kebesaran itu. Nah, katakanlah, siapakah yang paling banyak berbuat untuk Jipang pada saat Jipang runtuh, pada saat Haryo Jipang terbunuh, dan kemudian Patih Mantahun? Semuanya pada saat itu hanya dapat bercerai-berai, semuanya hanya dapat mengungsikan diri sendiri. Nah, Anggir Sono Keling, apakah yang dapat kau lakukan saat itu? Timbanglah apa yang dilakukan oleh Sumangkar yang tua ini. Kembali mereka terlempar ke dalam cekaman kesenyapan. Kembali orang-orang Jipang terseret ke dalam pertentangan tanggapan atas pemimpin mereka. Kini Sono Kelinglah yang terbungkam. Semuanya itu memang benar telah terjadi. Namun di antara kesepian, menyusuplah suara tertawa Ki Tambakwedi. Katanya, "Ini adalah suatu cerita yang telah terjadi atas orang Sumangkar. Betapa besar jasa-jasanya atas Jipang. Namun akhirnya dikhianatinya para prajurit yang telah mengorbankan hampir segala miliknya itu." Dada Ki Sumangkar seolah-olah tertimpa gunung Merapi yang runtuh saat itu. Terasa betapa licik dan licin lidah iblis yang bernama Ki Tambakwedi. Namun betapa jantungnya menjadi gemetar. Tetapi Ki Sumangkar tidak mau kehilangan kejernihan pikiran. Ia berhadapan tidak saja dengan seorang yang sakti, tetapi juga seorang yang lidahnya mengandung bisa. Kata-kata Ki Tambakwedi itu ternyata telah menolong Sono Keling untuk menjawab pertanyaan Ki Sumangkar. Katanya, "Nah, Paman Sumangkar, apa yang terjadi terdahulu bukanlah ukuran dari apa yang terjadi sekarang. Suatu saat, Sumangkar adalah seorang pahlawan. Namun di saat ini, Sumangkar adalah seorang pengkhianat." Alangkah panas hati Sono Keling ketika ia masih melihat Ki Sumangkar tersenyum. "Benar, Nger," sahut Ki Sumangkar. Namun jantungnya serasa akan meledak hanya karena hati yang mengendap itu. Maka ia masih dapat bertahan dalam ketenangan. "Kau benar, apa yang terjadi terdahulu bukanlah ukuran dari apa yang terjadi sekarang. Kalau dahulu setiap hidung dari para prajurit Jipang menghormati Macan Kepatihan, sekarang Macan Kepatihan tidak lebih dari sesosok mayat.
Kalau dahulu Sono Keling berjuang untuk suatu tujuan, kini Sono Keling tidak lebih dari seorang prajurit yang dalam keputusasaannya berbuat di luar batas perikemanusiaan. Betapapun kabur dan sempitnya tujuan perjuangan itu dahulu, namun masih juga ada kemungkinan untuk mencapainya. Tetapi sekarang yang terjadi tidak lebih dari menjajakan dendam di mana-mana. "Cukup!" teriak Sono Keling penuh kemarahan. Wajahnya yang merah menjadi semakin marah, matanya yang liar menjadi semakin liar. Hampir saja ia meloncat dan menerkam wajah Ki Sumangkar. Tetapi ketika kemudian terpandang olehnya sebatang tongkat baja putih berkepala tengkorak kekuning-kuningan, maka ia tertegun diam. Hanya giginya sajalah yang terdengar gemertak. Dalam pada itu, Ki Sumangkar masih saja tersenyum dan berkata, kali ini kepada orang-orang Jipang, "Nah, timbanglah di hatimu. Kalian telah mendengar apa yang aku katakan dan apa yang dikatakan oleh Sono Keling. Aku tidak menyalahkannya. Pendiriannya adalah pendirian seorang prajurit yang tertempa dalam perjuangan yang berat. Tetapi pendirian itu bukanlah satu-satunya pendirian yang terbentang di hadapan kita. Taraf perjuangan kalian kini telah sampai pada suatu titik yang berbeda dengan pada saat kalian baru mulai." Tetapi kata-kata Ki Sumangkar terputus oleh kata-kata Ki Tambakwedi di antara derai tertawanya. "Bagus, kau memang benar-benar licik, Adi. Kau mampu memutarbalikkan keadaan dan memutarbalikkan penilaian atas sesuatu persoalan. Aku bukan orang Jipang. Aku sejak semula adalah penghuni lereng Merapi. Sejak Demak berkuasa, aku seakan-akan terlepas dari kekuasaan itu, apalagi sekarang. Namun aku menaruh hormat pada perjuangan Angger Sono Keling. Aku kecewa melihat seorang Sumangkar dengan mudahnya mengingkari dan mengkhianati perjuangan yang telah dirintis, bahkan dikorbani dengan nyawa dari orang-orang sebesar Adipati Jipang sendiri, Patih Mantahun, dan yang terakhir adalah Angger Macan Kepatihan." Ki Tambakwedi belum selesai dengan kata-katanya, namun Ki Sumangkar kini yang memotongnya. "Ki Tambakwedi adalah penghuni lereng Merapi sejak semula. Karena itu, Ki Tambakwedi tidak banyak mengetahui apa yang terjadi di Jipang, di Pajang, dan di perkemahan ini. Karena itu, apa yang dikatakan adalah semata-mata suatu cara untuk melumpuhkan kita. Dengar, apakah kata-katanya bukan sekedar usaha untuk memecah pendirian kita antara aku dan Angger Sono Keling? Ternyata usahanya hampir terjadi, seperti pada saat ia membakar hati Tundun dan kawan-kawannya di perkemahan ini siang tadi. Usaha itu pun hampir berhasil. Untunglah Sumangkar masih mampu mengusirnya. Sekarang kau kembali lagi dengan bisa di mulutmu." Sayang Ki Tambakwedi. Kata-kata Ki Sumangkar benar-benar menikam jantung Ki Tambakwedi. Kini ialah yang dibakar oleh kata-kata itu, sehingga darahnya tersirap sampai ke kepala. Dengan serta-merta ia menjawab lantang, "Kau benar-benar licik, tetapi kau di sini berdiri seorang diri. Kalau Angger Sono Keling bersedia, aku ingin berdiri di pihaknya. Mungkin tak seorang pun dari kalian yang mampu melawan Sumangkar. Tapi bagi Tambakwedi, Sumangkar bukan seorang yang menyilaukan." Sono Keling yang hatinya telah terbakar lebih dahulu tidak dapat menimbang lagi mana yang buruk dan mana yang baik. Hatinya telah dibutakan oleh ketamakannya atas pimpinan sepeninggal Macan Kepatihan, atas harga dirinya sebagai seorang prajurit pilihan, atas dendam yang membara di dadanya. Itulah sebabnya tiba-tiba ia berteriak, "Jangan banyak bicara, setan tua. Ayo, selama darah prajurit masih mengalir di dalam dada kalian, kalian akan tetap dalam pendirian kalian yang telah kalian letakkan sejak semula.
Kini apabila kalian masih tetap dalam sumpah kalian sebagai prajurit Jipang, dengar perintahku, tangkap orang tua ini." Teriakan Sono Keling itu menggelegar menembus gelap pekatnya hutan, memukul pepohonan dan bergema berulang-ulang, susul menyusul seperti gelombang yang menghentak-hentak pantai. Ki Sumangkar yang mendengar perintah itu tiba-tiba mundur selangkah. Tanpa sesadarnya ia membelai tongkat baja putihnya. Bahkan tiba-tiba pula ia berkata lantang, "Ayo, inilah Sumangkar. Siapa yang ingin menangkap Sumangkar, tangkaplah. Aku sudah tua, sudah banyak yang aku alami, dan sudah banyak yang aku lakukan. Tetapi kalau masih ada sepercik sinar di dalam hatimu, hati seorang manusia yang berdiri di atas kemanusiaannya, dengarlah kata-kataku. Mungkin kata-kataku terakhir. Kalau aku tidak sempat melakukan, kuburkanlah mayat Angkir Macan Kepatihan baik-baik. Ia adalah seorang yang berhati jantan, tetapi ia adalah seorang yang berhati lembut, selembut hati seorang ibu. Pada saat terakhirnya, ia berkorban untuk kalian. Namun ia juga memikirkan hari-hari depan kalian, hari-hari yang masih panjang buat anak cucu kalian, dan hari yang masih panjang buat Demak. Ayo, sekarang aku sudah bersiap. Siapa yang pertama-tama? Sono Keling atau Tambak Wedi?" Suara Ki Sumangkar yang tua itu pun terasa seakan-akan menusuk langsung ke setiap dada. Orang-orang Jipang yang mendengar suaranya seakan-akan darahnya menjadi beku. Mereka melihat orang tua itu menggenggam tongkatnya erat-erat, siap untuk terayun dengan derasnya. Tetapi bukan hanya suara Ki Sumangkar itu yang mempengaruhi hati setiap orang Jipang. Makna dari kata-kata itu pun telah menyentuh hati sebagian daripada mereka pula. Namun Sono Keling telah benar-benar bermata gelap. Dengan serta-merta ia menarik pedangnya dan sekali lagi suaranya menggelegar memenuhi hutan. "Ayo, tangkap orang tua ini. Orang tua yang telah mengkhianati perjuangan kalian, bahkan sampai hati untuk merendahkan diri, mencium kaki orang-orang Pajang." Tiba-tiba orang Jipang yang berdiri di muka gubuk itu pun seakan-akan bergetar. Beberapa orang menjadi saling berdesakan, dan beberapa di antara mereka pun tiba-tiba menarik pedangnya pula sambil berteriak menyambut perintah Sono Keling. "Kita telah siap, Ki Lurah. Kita siap menangkap orang tua itu." Ki Sumangkar memandang orang-orang Jipang itu dengan sudut matanya. Ia melihat beberapa orang benar-benar telah mengacungkan pedang-pedang mereka, dan karena itulah maka hatinya benar-benar menjadi gelisah. Bukan karena ia takut mati, tetapi apakah ia sampai hati untuk menebaskan tongkatnya kepada orang-orang yang tidak menyadari apa yang akan dilakukannya itu. Karena itu, ketika ia melihat beberapa orang di antara mereka berdesakan maju, maka kegelisahannya menjadi semakin menyekat hati. Apalagi ketika di kejauhan terdengar suara Ki Tambak Wedi. "Bagus, kalian telah bertindak tepat. Kalau tidak ada di antara kalian yang dapat melakukannya, maka aku bersedia menolong kalian menangkap orang tua itu." Ki Sumangkar berdesis, kemarahannya kini telah memuncak pula, tetapi kepada Ki Tambak Wedi, bukan kepada orang-orang Jipang itu. Sehingga ketika ia melihat Sono Keling maju selangkah, maka Ki Sumangkar itu mundur setapak. "Jangan mencoba lari," bentak Sono Keling. Ki Sumangkar menggeram, namun tiba-tiba sekali lagi ia terkejut. Kini ia melihat orang-orang Jipang itu seakan-akan terbagi. Beberapa orang yang telah menarik senjata mereka seakan telah berkumpul di bagian depan dari orang-orang Jipang yang berkerumun itu. Tetapi sebagian yang lain masih tetap berdiri tegak di tempat mereka.
Bahkan kemudian terjadilah suatu hal yang tidak terduga-duga. Tiba-tiba di antara mereka yang masih berdiri di tempatnya itu terdengar sebuah teriakan nyaring. "Jangan sentuh orang tua itu, kami berdiri di pihaknya." Setiap orang berpaling ke arah suara itu. Sono Keling dan Ki Sumangkar pun berpaling pula. Sebelum mereka melihat siapa yang berteriak itu, terdengar orang lain menyambut. "Kami berada di pihak Ki Sumangkar." Tanpa disangka-sangka pula, suara itu segera menjalar ke segala arah. Dengan suara yang melengking-lengking, terdengar orang-orang Jipang itu berteriak-teriak. "Kami berada di pihak Ki Sumangkar. Kami berada di pihak Ki Sumangkar." Setiap darah akan tersirap ketika mereka kemudian melihat senjata berkilauan. Kini bukan saja orang-orang yang berdiri di pihak Sono Keling menarik senjata-senjata mereka, namun orang-orang yang berdiri di pihak Ki Sumangkar pun telah menggenggam senjata-senjata mereka yang sudah telanjang. Yang paling nyaring dari antara mereka adalah suara Tundun yang pada siang harinya hampir berusaha membunuh Ki Sumangkar. Kini dengan sepenuh hati ia berteriak meskipun tangannya masih agak sakit. "Tutup mulutmu!" bentak seorang yang lain yang berdiri di pihak Sono Keling. "Kalau kau ingin mati bersamanya, ayo matilah kau lebih dahulu." "Bagus!" teriak Tundun. "Siapa kau?" Tundun melihat seseorang meloncat dari antara orang-orang Jipang yang memihak Sono Keling, tetapi Tundun pun segera meloncat menyongsongnya. Bahkan bukan saja Tundun, tetapi seorang yang bertubuh kecil dan bernama Bajang datang pula mendekatinya, meskipun lukanya belum sembuh benar. Bajang itu menggeram. "Serahkan orang ini kepadaku. Aku setiap hari hanya mendapat pekerjaan memotong leher binatang-binatang. Kini aku akan mencoba memotong leher orang." Namun kawan-kawan orang itu pun segera berloncatan pula. Mereka tidak akan melepaskan orang itu bertempur seorang diri. Dengan demikian, maka kedua belah pihak telah berhadapan dalam kelompok dan pihak masing-masing. Melihat peristiwa itu, alangkah sakitnya hati Ki Sumangkar, alangkah pedihnya. Karena itu ketika kedua belah pihak telah siap untuk bertempur, terdengarlah Ki Sumangkar itu berteriak. "Berhenti, berhenti! Apakah kalian sudah menjadi gila? Bukankah kalian sedang berhadapan dengan kawan sendiri yang selama ini telah bersama-sama menanggung segala macam derita dan kesulitan? Bukankah kalian selama ini telah terombang-ambing dalam biduk yang sama, tenggelam bersama, dan mengambang bersama? Bila badai menempuh biduk itu, kalian bersama-sama dibuai dengan dahsyatnya. Namun bila angin silir, kalian bersama-sama dibelai oleh kesegaran. Kini kalian telah siap berhadapan dengan senjata telanjang. Apakah kalian benar-benar telah menjadi gila?" Orang-orang Jipang itu pun tertegun diam. Masing-masing seakan-akan telah dipukau oleh suatu pesona mendengar kata-kata itu. Bahkan Sono Keling pun hanya berdiri saja mematung untuk sesaat. Tetapi ketika kemudian Sono Keling menyadari bahwa sebagian dari orang-orang Jipang itu tidak mematuhi perintahnya, maka kembali darahnya bergelora, dibakar oleh kemarahan yang meluap-luap. Sono Keling merasa bahwa sebagian dari laskar Jipang itu telah terpengaruh oleh Ki Sumangkar untuk berkhianat kepadanya. Ya, kepadanya, kepada Sono Keling. Sehingga dengan nyaringnya ia berkata, "Hei, siapa yang berpihak kepada Sumangkar adalah pengkhianat. Orang-orang itu harus dibinasakan pula bersama Sumangkar." Tetapi Ki Sumangkar menyahut, "Dengarlah olehmu sekalian, apapun yang kau dengar, baik dari mulutku maupun dari mulut Anggir Sono Keling adalah demi keselamatan kalian. Pesan Anggir Topati
berisi petunjuk supaya kalian dapat menemukan kedamaian hati dan kemungkinan yang terang di hari depan. Sedang perintah Anggiresono Keling mengandung makna supaya kalian tetap dalam kejantanan jiwa seorang prajurit. Kalau kalian kemudian bertempur satu sama lain, maka kedua pesan itu sama sekali tak berarti. Kalian akan musnah bukan sebagai prajurit-prajurit yang sedang mempertahankan harga diri seperti yang dimaksud oleh Anggiresono Keling, bukan dalam kebesaran jiwa Jipang yang berjuang sampai tetes darah terakhir, tetapi sebagai prajurit yang saling bunuh-membunuh, berebut kebenaran yang tidak berpangkal dan berujung. Juga kalian tidak akan dapat memenuhi pesan Angger Tohpati yang kalian segani, sebab kalian tidak akan sempat menemukan kedamaian hati dan hari depan yang baik. Kalian akan mati karena pedang kawan sendiri, dan kalian akan mati tertimbun bangkai sesama. Kembali orang-orang Jipang itu mematung. Sono Keling yang sudah meluap itu pun kembali mematung pula. Namun sayang bahwa di antara mereka berdiri seorang Ki Tambak Wedi yang selalu meniup-niupkan bisa dari mulutnya. Ketika ia melihat keraguan-raguan di antara mereka, kembali ia tertawa dan berkata, "Alangkah liciknya cara Sumangkar yang perkasa itu menyelamatkan diri. Bagi seorang prajurit, kebenaran adalah mutlak, tidak pandang siapakah yang berdiri di hadapannya. Jangankan kawan seperjuangan, bahkan sanak kadang, ayah kandung sendiri, kalau ia berkhianat, maka pedang kita akan menusuk ulu hatinya. Lebih baik berkawan 10-20 orang yang setia daripada 100-200 pengkhianat. Itulah pilihan Anggiresono Keling." "Tepat!" teriak Sono Keling. "Tepat seperti kata-kata Ki Tambak Wedi. Ayo, jangan ragu-ragu. Pedang kalian telah tertarik dari sarungnya. Yang kalian anggap pengkhianat adalah Sumangkar," teriak Ki Sumangkar. "Kalau ada yang berpihak kepadaku, adalah karena mereka terpengaruh kata-kataku. Nah, ayo, kalau kalian ingin bertindak, bertindaklah terhadap Sumangkar. Kepada para prajurit Jipang yang mendengarkan pesan-pesan Tohpati lewat mulutku, aku minta kalian tidak perlu membela Sumangkar. Biarlah Sumangkar mati memeluk kewajiban yang dibebankan oleh pemimpinnya pada saat-saat terakhir. Menyampaikan pesan itu kepada kalian. Lepaskan Sumangkar dan kalian dapat meninggalkan tempat ini menempuh jalan yang kalian kehendaki itu. Sekarang ayo, siapa yang akan membunuh Sumangkar?" Sono Keling menggeram. Namun ia masih belum beranjak dari tempatnya. Ia tahu benar siapakah Ki Sumangkar itu. Ia mengharap semua prajurit Jipang bersama-sama menangkapnya. Betapapun saktinya Ki Sumangkar, namun ia pasti tidak akan dapat melawan semua orang yang berada di tempat itu. Tetapi tiba-tiba orang-orang Jipang itu terbelah. Hampir terbelah dua, yang masing-masing akan dapat bertempur dengan pemimpinnya. Bukan saja mampu untuk menangkap Ki Sumangkar, namun juga sebaliknya. Ketika ia berpaling dilihatnya alap-alap Jolotundo, anak muda itu berdiri dengan tegangnya. Namun wajahnya tidak meyakinkan Sono Keling kepada siapa ia akan berpihak. Sedang beberapa orang yang lain pun sangat meragukannya. Demikianlah, maka setiap wajah kini dicekam oleh keraguan-raguan. Meskipun pedang Sono Keling telah bergetar, namun kakinya sama sekali belum bergerak. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.